Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat-sehat semua ya, teman-teman dari Prodi PTI. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Joy selaku yang punya acara ya, sekaligus moderator. Kemudian terima kasih atas kehadirannya teman-teman dari Prodi PTI yang mungkin nanti akan berminat ya untuk mengambil topik skripsi di bidang kajian Human Cognition and Instructional Design. Sebelum saya menjelaskan paket pekerjaan apa yang bisa nanti Anda pilih di bidang kajian ini untuk dijadikan skripsi, saya ingin menyampaikan bahwa pada bidang kajian ini sebenarnya topiknya ringan-ringan ya sebenarnya. Kemudian salah satu produk yang ingin dihasilkan dari bidang kajian ini adalah sebuah sistem ya yang nanti bisa menjadi media atau platform ya bahasanya ya untuk memudahkan siswa belajar mata pelajaran TI, teknologi informasi secara daring. Ya, jadi mutlak harus dilakukan secara daring. Kemudian unsur-unsur yang lain di dalam platform itu adalah mendukung pembelajaran yang sifatnya kolaboratif dan ya ada unsur personalized learning-nya ya. Artinya harapannya nanti dari banyaknya paket pekerjaan itu kalau disatukan akan menghasilkan sebuah sistem yang ya kalau seandainya Anda punya gaya belajar atau minat tertentu terkait materi di dalam Mapel TI ya Anda akan disajikan materi-materi yang terkait dengan minat Anda. Seandainya Anda sebagai siswa yang memakai platform itu, yaitu cita-cita besarnya semacam itu. Tetapi hal itu sudah kami cicil ya sebetulnya. Sudah kami mulai sejak 2 tahun yang lalu, sehingga ada banyak hal yang mungkin nanti bisa kita kembangkan dan nanti saya emas dalam bentuk paket pekerjaan ya, langsung ke dalam bentuk paket pekerjaan. Baik, di dalam bidang kajian ini, dulu awalnya adalah terkait penelitian yang sifatnya itu eksperimentatif ya. Awalnya ketika membentuk bidang kajian ini dulu namanya LTA ya, Learning and Teaching Analytics. Nah, di situ mewadahi topik-topik skripsi ya yang intinya adalah terkait eksperimen strategi pembelajaran, kemudian pengembangan materi ya. Tentunya di bidang studi teknologi informasi waktu itu ya. Bisa dari jurusan RPL ataupun TKJ dan multimedia yang pada saat itu masih satu rumpun ya dengan kompetensi keahlian teknologi informasi di SMK. Nah, pada dasarnya kalau dibagi menjadi beberapa bagian ya di LTA itu Learning and Teaching Analytics ya namanya waktu itu masih belum HCID, itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah terkait bahwa penelitian itu harus ada unsur computational thinking-nya yang diteliti. Yang kedua, harus mengusung pandangan filosofi terkait social learning. Ya. Jadi pembelajaran atau kegiatan belajar yang filosofinya adalah pengetahuan itu dibangun dengan cara berkomunikasi atau terhubung dengan individu-individu yang lainnya. Jadi tidak sendirian. Ya. Konstruksi pengetahuannya harus bersifat kolaboratif. Kemudian
penciri selanjutnya adalah terkait inquiry based learning. Artinya di situ nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menuntut transfer belajar level tinggi ya. Kalau di taksonomi Bloom itu adalah C4 sampai C6. Maka nanti strategi pembelajaran yang dipakai ya harus mendukung untuk mencapai transfer belajar di level itu. Kemudian yang terakhir adalah ada unsur student engagement, yaitu keterlibatan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Nah, ini agak berbeda dengan tadi ya, social learning. Kalau di student engagement ini lebih fokus ke personalized learning. Artinya, dia gain atau mendapatkan materi itu sesuai kebutuhan dia. Tetapi nanti di akhir ketika mengkonstruk pengetahuannya, dia dikondisikan harus berkolaborasi dengan individu-individu yang lain. Nah, konsep idealnya semacam itu, ya. Dan ini ketika namanya berubah menjadi HCID, Human Cognition and Instructional Design, karena mengingat dan mempertimbangkan bahwa ternyata LTA itu terlalu sempit ya, karena kami juga mempelajari, kami menampung topik-topik yang ya kelihatannya kok butuh istilah lain ya yang lebih general. Makanya kami ubah namanya menjadi HCID, Human Cognition and Instructional Design. Nah, unsur-unsur yang 4 tadi itu sebenarnya juga sudah kami kaji ya, sudah kami sesuaikan dengan RIRN, Rencana Induk Riset Nasional. Jadi Indonesia itu punya beberapa klaster ya, atau beberapa slot topik, bukan topik ya, bidang penelitian. Kemudian dari RIRN itu pastinya diacu oleh Universitas Brawijaya ya. Nah, Universitas Brawijaya itu juga membuat yang namanya RIP ya, Rencana Induk Penelitian. Yang slot waktunya itu ya puluhan tahun ya, nggak hanya 5 tahunan. Nah, dari situ kemudian kami kaji, lalu muncullah beberapa penciri ini tadi, ada 4 hal. Ini yang menjadi baseline ya, yang menjadi acuan kami untuk menyusun semacam paket pekerjaan ya untuk diberikan ke mahasiswa supaya dijadikan skripsi. Ya beberapa mungkin tanpa kami berikan secara otomatis ya, karena di topik ini, di bidang kajian ini memang memayungi penelitian-penelitian yang sifatnya lebih ke classroom activity ya. Lebih ke classroom activity ya, ada kaitannya dengan materi, ada kaitannya dengan strategi pembelajaran. Cuman strategi pembelajarannya ya harus sesuai dengan unsur-unsur yang sudah kami buat, ya sudah kami tetapkan. Nah, kemudian waktu berjalan, state of the art atau pergeseran keilmuan kami temukan, ya nanti akan ada roadmap tersendiri ya untuk itu ya. Di sini pada dasarnya baseline-nya tetap 4 tadi, cuman untuk menyesuaikan perkembangan keilmuan atau kita istilahkan state of the art, maka nanti ada beberapa hal yang sifatnya kami sempitkan ya. Jadi Pak di human cognition itu apakah boleh kami meneliti tentang bagaimana sih beban kognitif yang dialami oleh siswa. Ya itu sebenarnya masih di dalam human cognition, cuma untuk saat ini state of the art kami masih dibatasi di computational thinking saja. Nah itu kan pada dasarnya itu konsep-konsep yang lazim ya, yang umum didapatkan oleh seorang calon sarjana pendidikan, cuman konteks kita di sini nanti ada beberapa hal ya, konteks tertentu yang kita sebagai calon sarjana pendidikan untuk bidang studi TI itu apa batasan-batasannya. Nah, kemudian untuk bidang lain yang masih berhubungan dengan bidang kajian HCID ini di kancah internasional, Anda bisa cek ya nanti beberapa contoh, ini saya contohkan 10 saja, sebetulnya banyak ya.
Kita kan tinggal searching ya di Google itu kan gampang ya. Ini yang beberapa yang kami jadikan acuan ketika kami melakukan kajian terkait teori-teori terutama ya. Kemudian terkait perkembangan penelitian saat ini seperti apa sehingga kami bisa menemukan state of the art yang betul-betul sesuai dengan kaidah ilmiah, bahwa sebenarnya nanti akan saya jelaskan juga bahwa permasalahan penelitian itu ya harus dideklar oleh penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Nah, kita tugasnya adalah mengisi apakah permasalahan itu bisa kita jawab atau tidak. Dan itu mengasihkan ya, mengasihkan kalau kita paham dengan apa yang kita kerjakan. Nah, tentunya karena state of the art itu juga terbatas, maka kami juga membatasi. Maka itu nanti akan enak ya ketika nanti saya sampaikan state of the art-nya seperti apa, cukup itu yang Anda pelajari, cukup itu yang Anda kerjakan. Nggak melebar kemana-mana. Oke, kemudian di situ nanti akan saya jelaskan ya beberapa bidang atau biasanya bidang itu kan langsung merepresentasikan nama suatu jurnal penelitian ya atau terbitan ya. Jadi di sini mohon teman-teman yang sudah berencana untuk mengambil skripsi, kalian harus lincah ya membedakan antara textbook dengan scientific paper ya atau artikel ilmiah. Nah, jurnal itu adalah semacam tabloid atau majalah yang di dalamnya ada artikel-artikel. Nah, karena kebetulan ini artikelnya ilmiah, maka namanya bukan tabloid, ya, bukan majalah, bukan koran, tetapi jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah pastinya punya nama ya, kayak majalah, kayak koran itu kan ya punya nama ya. Ada koran Kompas, ada majalah Bobo misalnya. Nah, ini jurnal ilmiah juga punya beberapa nama. Misalnya ada International Journal of Computer Supported Collaborative Learning misalnya. Itu namanya. Itu kemudian ada Online Learning Journal, Computer Science Education, Computers and Education. Nah, jurnal-jurnal internasional yang berkualitas itu biasanya namanya merepresentasikan bidang ilmunya. Ya. Jadi bidang ilmu itu juga bukan sembarangan ya, maksudnya bidang ilmu Anda apa? Online learning. Apakah betul online learning itu pernah dideklar sebagai sebuah bidang? Belum nanti kita membahas topik ya. Topiknya apa? Topik saya pengembangan kuesioner misalnya. Itu apakah betul topik atau bukan? Nah, itu nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian di kuartil itu menunjukkan kualitas ya, intinya kalau semakin tinggi peringkatnya semakin bagus ya jurnal itu. Di situ saya berikan contoh saja, ada Q1, Q2, Q3, Q4. Intinya adalah yang bagus ya jelas Q1 ya. Nah, Q1 di bidang apa, di kategori apa? Nah, itu juga perlu kita ketahui juga ya. Nanti Anda ketika mencari jurnal untuk dibaca, karena apa? Penelitian itu isinya membaca dan membaca ya. Tidak ada yang namanya penelitian kemudian Anda mengandalkan skripsi kakak tingkat untuk dibaca. Itu nanti ya pasti korat-karit ya jadinya ya skripsinya. Jadi ada kedisiplinan di situ ya, intinya Anda harus membaca. Nah, misalnya ya nomor 1 ini International Journal of Computer Supported Collaborative Learning misalnya ya. Di sini dia peringkatnya peringkat 1 ya di bidang education dan human computer interaction. Mungkin dia di bidang lain juga punya juara, mungkin dia Q2, Q3 atau Q4 ya. Tapi mungkin bidangnya bidang lainnya, misalnya psikologi atau apa, itu biasanya yang diambil itu yang tertinggi. Kebetulan jurnal ini tertingginya termasuk peringkat 1 dan di kategori Education and Human Computer Interaction. Kemudian lagi contohnya yang kedua, International Journal of Emerging Technologies in Learning misalnya. Itu dia peringkat tertingginya adalah Q2, ya, yang paling tinggi. Kebetulan ada di engineering atau misalnya itu adalah aplikatif ya, teknik tapi dianggap aplikatif. Kemudian ada di kategori education, ada di kategori Q2 juga. Kemudian ada e-learning, dia juga ada di Q2.
Q1, Q2, Q3 itu artinya ya semakin Q1 artikel-artikel di jurnal itu banyak yang merujuk atau mensitasi. Ya, ya intinya misalnya ada satu artikel ternyata dia dirujuk oleh ribuan orang misalnya, itu kan berarti semakin bermutu kan ya artikelnya. Buktinya dia dirujuk banyak orang. Makanya dia mendapatkan peringkat Q1. Nah, nanti saya ajari ya caranya ini bagaimana. Karena itu krusial ya untuk penelitian di HCID ini membutuhkan banyak konsep dan konteks. Metodenya gampang ya. Penelitian eksperimen itu kan mungkin sudah kalian ketahui ya di mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian survei dengan statistik deskriptif kan gampang ya. Tapi nanti ada satu topik yang membutuhkan pengetahuan terkait web semantik ya. Nanti kita bahas itu juga. Ini mohon ini diperhatikan dulu ya, bahwa sebenarnya jurnal ilmiah ya semacam tabloid ya saya bilang tadi, itu ada mutunya, ada kualitasnya. Kadang kita merasa aman kalau sudah merujuk atau mensitasi artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal yang punya peringkat tinggi, tentunya di kategorinya masing-masing. Pak, saya merujuk jurnal Pak, dia Q1, tapi di pertanian. Nah, tapi kan berarti kan bukan tempat kita untuk merujuk ya kan ya. Ngapain Anda merujuk Q1 tapi dia kategorinya pertanian misalnya. Ya, mending yang ini ya education, CS application. Biasanya karena bidang kita itu teknologi informasi, biasanya dikategorikan juga computer science application. Artinya penerapan ilmu komputer di bidang pendidikan maksudnya. Ya. Atau kayak ini ya tadi engineering misalnya itu maksudnya adalah bidang keteknikan, cuma mungkin case-nya kebetulan kebanyakan ada di bidang pendidikan. Cuma dia lebih ke teknisnya, banyak membahas di teknisnya. Nah, yang lain juga sama ya. Ini ada CS application, Q4 ya dia peringkatnya. Ada developmental and educational psychology, ya ini lebih ke psikologi malah dia. Tapi tidak apa-apa karena di sini dia masih punya kategori Q4 di CS application dan education. Mungkin dia lebih ke ya kognitifnya, karena kognitif itu kan kita membahas banyak dari sisi psikologinya ya di situ. Nah, kemudian mereka tersedianya online ya. Jadi ada beberapa jurnal yang bisa diakses secara online. Nah, dari ini hanya 10 contoh ya dari tabloid atau jurnal ilmiah. Artinya apa? Ketika Anda menjadi calon sarjana ya Anda putuskan bahwa ya core bisnis atau aktivitas utama saya adalah membaca. Karena dengan membaca itu tadi Anda punya scheme atau Anda punya konsep yang kemudian konsep itu Anda pakai untuk menggarap skripsi. Misalnya tadi ada materi dari Pak Afi VA, IA misalnya. Tapi Anda nggak tahu apa itu VA, apa itu IA ya belajar dulu, ya paham dulu di textbooknya, baru nanti Anda bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Afi. Misalnya ini nanti saya membahas computational thinking, berpikir komputasi. Apa itu ya istilah itu? Ya kan padahal meneliti computational thinking Anda harus paham tentang computational thinking. Maka mau nggak mau Anda harus belajar. Tentunya nanti ketika Anda belajar juga dibimbing kan ya sama Bapak Ibu dosen pembimbing, tapi mohon diingat ya sekali lagi seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika Anda mengerjakan skripsi itu lebih dominan Anda melakukan studi independen, artinya belajar mandiri. Ada kedisiplinan yang harus Anda bangun untuk mau belajar secara mandiri. Oke, kemudian saya lanjutkan dulu ya, nanti kita bahas ini, karena ini menarik ya. Saya akan jelaskan state of the art di bidang kajian HCID ini. Ya. Jadi di bidang HCID ini sudah punya satu produk ya di Scientific ID. Ini juga pengembangannya dibantu oleh teman-teman ya, teman-teman mahasiswa PTI, ada beberapa yang terlibat membangun konten, kemudian
membuat logo ini juga dari teman-teman PTI. Nah, di situ artinya apa? Karena produk ini adalah produk penelitian, ya, bukan untuk dikomersilkan, maka ya ini menjadi playground atau tempat meneliti bidang kajian HCID. Nama bahasa Indonesianya untuk biar mudah dikenal oleh orang-orang, kami namai saintifik ya. Kepanjangannya Sarana Instruksional Berbasis Teknologi Informasi dan Komputasi Cerdas. Karena kami merencanakan bahwa platform ini nanti bisa embedded dengan kaidah-kaidah data mining ya dan artificial intelligence. Salah satunya akan kami awali menerapkan web semantik ya nanti di sini. Nanti saya jelaskan ya seperti apa maksudnya. Kemudian kalau dalam bahasa asing kami menyebutnya ODISIS ya, Online Distance Inquisitive and Collaborative Instructional System. Ya sebut saja ODISIS gitu aja. Nah, melalui ODISIS ini nanti harapannya bisa menghasilkan penelitian-penelitian ya. Karena kan pembelajaran daring saat ini kan lagi naik-naiknya ya. Nah, di situ sebetulnya kesempatan ya. Kita sudah punya platform, silahkan diteliti terkait pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring kan luas ya. Ini untuk ngajar apa Pak? Untuk mengajar seni tari atau apa? Nah, itu yang akan membedakan atau membentuk konteks dari penelitian di bidang HCID ini nanti. Nah, ini beberapa ya. Case-nya itu adalah Information Technology Subject ya, atau mata pelajaran TI ya, atau bidang studi TI. Kemudian materi-materi yang ditaruh atau dikembangkan di situ adalah materi-materi yang sifatnya konseptual atau prosedural. Ada yang sifatnya teoritis, konseptual, ada materi-materi mata pelajaran TI yang sifatnya prosedural, praktikum ya gampangnya. Lalu konteksnya apa? Konteksnya adalah nanti yang diteliti di dalamnya ini berdasarkan kajian-kajian yang tadi yang kami sebut state of the art, itu terkait transfer of learning atau training. Ya tentunya kembali ke sini ya, case-nya adalah di bidang studi teknologi informasi. Transfer of learning-nya seperti apa? Hasil belajarnya ada peningkatan atau tidak? Setelah belajar ini dikasih kasus yang benar-benar baru, apakah dia bisa menyelesaikan atau tidak? Nah itu konteksnya. Ya. Kemudian online distance education sudah jelas. Kemudian school work connection ini mewadahi teman-teman yang mungkin nanti punya ide ya. Jadi kami menawarkan paket kerjaan tapi juga kami terbuka ya untuk menerima ide-ide dari teman-teman mahasiswa. Pak, saya ingin meneliti apakah platform ini bisa digunakan untuk belajar TI, tetapi konteksnya adalah di perusahaan misalnya. Misalnya ada departemen pelatihan TI di perusahaan itu misalnya. Nah, itu bisa dipakai ya untuk diteliti karena kan bidang studinya kan tetap bidang studi teknologi informasi ya. Beda ceritanya kalau untuk belajar tentang organisasi atau untuk belajar tentang nilai-nilai Pancasila, nah itu jangan ya, itu bukan di bidang kajian kita. Nah, dari konteks-konteks ini tadi, kami membagi beberapa ruang, ada 4 topik. Ya. Kami sebut topik karena memang ini sudah dideklar di karya tulis ilmiah ya di jurnal-jurnal tadi, bahwa itu memang eksplisit ya, bahwa computational thinking itu adalah hot topics yang saat ini sedang diteliti, di dekade terakhir ini sedang banyak diteliti. Nah, itu kan dideklar ya, dia adalah hot topics. Oke, kemudian flip atau inverted classroom. Ini strategi pembelajaran di mana daring ya, tetapi cara penyampaian materinya dibalik. Yang sifatnya konseptual itu ditaruh di platform, kemudian nanti tatap mukanya itu ngasih case atau ngasih problem yang mengantar ke transfer belajar level tinggi. Ya. Jadi yang taksonomi belum C1, C2, C3 itu semua dikemas di materi-materi yang ditaruh di platform ODISIS ini nanti. Ya, mereka belajar mandiri dulu, kemudian nanti ada tatap muka, tinggal diskusi atau ngasih case
yang sifatnya adalah problem solving. Ya, itu yang saya maksud tadi transfer belajar level tinggi ya. Kemudian topik ketiga adalah terkait kolaboratif instructional strategy. Ini salah satunya adalah terkait eksperimentasi ya. Eksperimentasi bagaimana sih platform Odysseus ini bisa mensupport kegiatan belajar yang sifatnya kolaboratif. Kolaboratif itu siswa belajar bersama untuk mencapai tujuan belajar yang sama. Ya, misalnya Anda belajar tentang pemrograman pada topik tertentu, tetapi disuruh berkelompok. Ya. Kemudian Anda berdiskusi dengan teman satu tim Anda, kemudian Anda bisa mencapai LO atau learning outcome yang ditargetkan di program pembelajaran tersebut. Nah, itu namanya kolaboratif. Kemudian ada yang topik keempat, ini yang sifatnya R&D ya, pengembangan. Ya, ini semantic web for instructional system, ini yang tadi saya singgung ya, bahwa Odysseus ini harapannya adalah bisa di-embed dengan teknologi semantic web ya. Contohnya itu gini, ketika Anda mendaftar akun baru di Netflix ya, atau di Hulu atau di Disney Plus, ketika Anda login pertama kali, Anda kan disodori beberapa preferensi ya. Sebenarnya minat film Anda itu film yang kayak gimana sih? Anda kan punya opsi banyak ya di situ ya. Anda bisa memilih atau bahkan tidak memilih. Nah, pilihan-pilihan Anda itu nanti akan mempersonalize tampilan film-film yang ditampilkan di Netflix, Hulu atau Disney Plus itu tadi. Ya, yang ditawarkan ke Anda itu bisa berbeda dengan teman sebelah Anda. Nah, semantic web itu di platform Odysseus itu ya keinginannya seperti itu nanti. Ya. Di awal mungkin akan diberi pertanyaan atau preferensi, nanti ya akan disambungkan ke ontologinya, database-nya, kemudian nanti akan secara otomatis ya materi-materi yang muncul di Odysseus ini sesuai dengan preferensi yang dibutuhkan oleh siswa itu tadi. Jadi ya semacam tadi ya yang saya sampaikan, seperti ketika Anda masuk pertama kali di Netflix dan teman-temannya ya. Mungkin ada Anda yang suka film-film yang sifatnya anime misalnya, atau yang thriller. Ya nanti di tampilan Netflix atau Disney Plus Anda ya, Anda akan selalu ditawari dengan genre film yang thriller itu tadi ya. Teman sebelah Anda senangnya yang komedi misalnya, di dalamnya ya nggak mungkin dia menemukan atau ditawari film-film yang thriller ya, karena dia kan preferensinya itu adalah komedi. Nah, itu maksud dari personalize itu seperti itu ya, menyesuaikan dengan karakter dari individu. Tentunya kita tangkap dengan pre-questions ya, atau kita tangkap dengan pertanyaan-pertanyaan di awal. Nah, itu nanti yang akan membentuk postur dari materi yang ditawarkan di Odysseus, karena dia nanti akan diputuskan ya pilihannya itu oleh konsep semantic web. Nanti kan dia terhubung dengan ontologi dan kawan-kawan ya nanti ya. Nah, mungkin di PTI belum terlalu itu ya, mungkin secara kurikulum belum diarahkan ke sana, tetapi kalau misalnya memang Anda memiliki minat ke situ, passion belajarnya tinggi, silahkan, tidak apa-apa diambil topik keempat ini, terbuka ya untuk Anda. Oke, jadi topik-topiknya ada 4 ya. Computational thinking, ini akan saya jelaskan satu-satu. Flip atau inverted classroom, collaborative instructional strategy, semantic web for instructional system. Dan ingat, keempat-empatnya ini dalam konteks yang tadi saya sampaikan, yaitu dilakukan secara daring ya, melalui platform Odysseus atau scientific tadi. Ya, di situ tempatnya sudah siap ya, tinggal nanti teman-teman yang mau join ya silahkan itu diberdayakan dalam konteks untuk meneliti atau menyusun skripsi. Ya, saya jelaskan dulu dari keterampilan berpikir komputasi. Ya.
computational thinking atau CT ya, kita singkat CT, merupakan sebuah topik penelitian yang paling banyak diteliti pada dekade terakhir. Jadi Sute itu sudah mendeklar ya di artikel ilmiahnya, Sute dan kawan-kawan, tentunya dia dari jurnal yang Q1 ya, bahwa computational thinking itu adalah sebuah topik ya di bidang kependidikan. Di situ dia menceritakan bahwa banyak yang meneliti itu karena dia penting untuk problem solving atau transfer belajar tingkat tinggi tadi. Makanya dia juga harus diperhatikan unsur-unsurnya. Banyak sekali ya yang telah dilakukan ya, bahkan di mata pelajaran yang berbeda-beda. Ada yang mata pelajaran yang sifatnya humaniora kayak IPS, ya itu juga mencoba mengimplementasikan atau menggunakan CT ini sebagai frame untuk mengajar. Oh ya, siswa harus bisa abstraksi, siswa harus bisa memecahkan algoritma tertentu, siswa harus bisa menemukan pola. Kemudian di bidang engineering, misalnya di keteknikan, dan di bidang STEM ya. Intinya dari STEM itu tadi. Misalnya di MIPA ya, atau di ilmu alam. Itu juga yang paling banyak mempromot ya, atau menggunakan CT sebagai sebuah frame untuk mengajar. Nah, namun perlakuan melalui lingkungan pembelajaran daring di bidang studi TI ini masih belum banyak ya. Jadi CT itu diterapkan kebanyakan masih dalam konteks pembelajaran yang luring. Ya. Bagaimana jadinya kalau CT ini kita jadikan frame, kita teliti, kita cari tahu sebenarnya bisa nggak sih dibentuk melalui platform daring. Saya juga nggak tahu ya, karena belum penelitian ini ya. Tapi dari penelitian-penelitian yang lain itu juga ketika saya cari juga masih sedikit ya, nggak terlalu banyak seperti yang pembelajaran yang luring ya. Kemudian penelitian pada topik ini bertujuan untuk satu ya, seperti apa sih efektivitas pembelajaran daring dalam membentuk keterampilan computational thinking. Ya, di situ berarti kan nanti ada semacam eksperimentasi, Anda desain pembelajarannya supaya menyasar unsur-unsur computational thinking. Apa saja unsur-unsurnya? Ada di textbook-nya, juga ada di paper ilmiahnya atau artikel ilmiahnya. Salah satunya dari Sute itu ya. Kemudian seperti apa sih kekuatan transfer keterampilan CT pada siswa di bidang studi teknologi informasi? Artinya setelah belajar melalui platform daring, kemudian kita teliti CT-nya ternyata bagus, coba kita kasih case yang benar-benar baru. Nah, kekuatan transfer kan hanya bisa diukur ketika dia mendapatkan case yang betul-betul belum diajarkan sebelumnya. Konsepnya sudah diajarkan atau ditularkan melalui kegiatan pengajaran ya. Tapi kan itu belum tertransfer ya, namanya kan belum tertransfer, masih tersimpan di memori dia. Misalnya Anda punya rumus ya, perkalian dua desimal ya, kepuluhan ya. Guru Anda ngasih contoh 11 kali 11, yang gampang-gampang ya, 11 kali 12, atau 11 kali 20. Ya, namanya transfer itu nanti Anda dikasih soal 90 kali 99. Kalau Anda bisa mengerjakan itu, berarti apa yang diajarkan guru Anda itu berhasil Anda transfer ke problem yang lebih kompleks. Ya, itu namanya transfer level tinggi ya, transfer belajar level tinggi. Nah, kita perlu tahu di situ. Jadi nggak hanya sekedar CT-nya sudah terbentuk nih, tentunya dengan post test ya nanti ya. Setelah dikasih pembelajaran daring, kita ukur CT-nya, kita perlu buktikan ya. Oh, ini sudah meningkat nih unsur-unsur CT-nya. Coba kita tes ya, kita kasih problem baru, apakah nanti si siswa ini bisa menyelesaikan atau tidak. Nah, itu juga belum ada yang meneliti, terutama di bidang studi teknologi informasi. Mau Anda cari sampai dimanapun, nggak ada. Ya. Kemudian bagaimana mekanisme penilaian unsur-unsur CT, ya, assessment task, cara menilainya.
yang bisa dilakukan melalui pembelajaran daring untuk bidang studi teknologi informasi. Banyak penelitian yang melakukan percobaan ya untuk menyusun standarisasi penilaian computational thinking ini, tetapi ternyata tidak pernah mendapatkan satu kesepakatan yang utuh karena konteks pembelajarannya beda-beda. Ya kayak tadi ada yang sifatnya humaniora, kan lebih banyak konseptualnya ya. Sehingga CT itu untuk memecahkan masalah yang sifatnya konseptual. Kemudian ada yang di bidang keteknikan, ya, engineering. Itu cara menilainya berbeda lagi dengan yang humaniora tadi, karena dia lebih banyak proseduralnya. Apalagi masih dalam satu rumpun engineering tetapi berbeda bidang studinya, itu juga berbeda lagi. Jadi memang belum ada kesepakatan baku ya, apalagi untuk bidang studi teknologi informasi. Apakah atau seperti apa sih sebetulnya cara menilai unsur-unsur computational thinking itu tadi. Nah di papernya Suto itu diceritakan semua juga sih ya, salah satunya ya. Bagaimana sih mata pelajaran matematika menilai CT? Bagaimana sih mata pelajaran yang sifatnya humaniora itu menilai CT? Ada yang memakai semacam tes TPA gitu ya, ada yang memakai game, ya ada yang memakai rubrik penilaian. Jadi diobservasi langsung oleh gurunya. Nah itu juga masih banyak bias, ya. Itu dikatakan masih banyak bias karena satu teknik di mata pelajaran tertentu tidak bisa dipakai ke mata pelajaran yang lain. Apalagi dipakai di bidang studi teknologi informasi, misalnya programming, instalasi OS, yang sebetulnya di situ membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi kan ya untuk problem solve atau troubleshooting-nya, ya kan ya. Oke, nah di situ terkait computational thinking. Jadi di sini memang lebih ke banyak ke konsep. Makanya tadi saya tekankan di dalam penelitian HCID ini Anda harus mendisiplinkan diri untuk mau membaca ya. Dan kami pun Bapak Ibu dosen yang ada di bidang kajian ini juga terbuka. Seandainya kalian dari yang apa saya sampaikan kok punya inspirasi lain, silahkan dikomunikasikan dengan kami. Ya, ya mungkin karena paradigma kita berbeda ya, mungkin ada hal baru yang bisa kalian bawa untuk memperkaya pembahasan di computational thinking ini. Kemudian ada topik kedua ya, flip atau inverted classroom. Kalau di bahasa Indonesia kan ada agak aneh ya, strategi pembelajaran terbalik. Terbalik itu karena apa ya? Materi kan gini ya. Normalnya kan ketika kita sebagai guru masuk kelas kan menyampaikan materi ya, terutama yang sifatnya konseptual dan mencontohkan hal yang sifatnya prosedural. Sehingga waktu kita di kelas itu habis untuk penyampaian materi itu. Nah, flip atau inverted itu berusaha membaliknya. Oke, yang materi-materi yang sifatnya konsep, prosedur, disertai contoh-contoh sederhana itu kita mediakan, kita taruh di platform supaya siswa kita belajar sendiri dulu sebelum masuk kelas. Ya. Nah, nanti ketika waktunya kita masuk kelas, ya, kita sebagai guru tinggal ngasih case yang level tinggi, ya, yang level tinggi. Maksudnya transfer belajarnya level tinggi, ya, problem solve atau troubleshooting. Nah, di sini dikatakan ya, efektivitas flip classroom telah menjadi bahasan para akademisi selama bertahun-tahun dan hingga sekarang masih belum ditemukan kesepakatan bersama dan bukti kuat, strong evidence terkait dampaknya terhadap hasil belajar karena beragamnya konteks instruksional dan bidang studi yang menjadi sasaran penelitian. Bukti bahwa ya flip classroom itu betul-betul bisa lebih efektif atau lebih bagus dari cara mengajar yang biasa tadi, yang kita masuk kelas menyampaikan materi itu ada yang mengatakan tidak efektif, ada kondisi yang mengatakan efektif banget. Nah itu masih bervariasi, ya. Belum ada kesepakatan ya bahwa benar-benar fix ini flip classroom ini cocok untuk mengajar, sehingga yang cara mengajar yang konvensional meskipun pakai teknologi karena penyampaiannya konvensional ya, materinya disampaikan di kelas itu kita tinggalkan saja. Nah itu ternyata belum sampai ke situ ya,
karena masih membutuhkan banyak studi kasus yang bervariasi. Ya. Ada mata pelajarannya sama, satu penelitian bilang efektif banget, signifikan. Ya, kalau di eksperimen kan gitu ya. Tapi ada penelitian lagi yang menyatakan tidak efektif. Ya. Sama-sama bagus metodenya yang ditulis di artikel itu, tetapi ternyata hasilnya berbeda. Nah, ini kan berarti masih tanda tanya. Ya. Tapi dari sisi konsep, ya sepertinya dari manajemen kelas itu kayaknya lebih enak flipnya. Nah, ternyata nanti ada banyak tantangan ya, bagaimana menumbuhkan motivasi siswa itu untuk belajar mandiri sebelum masuk kelas. Nah, itu mungkin Anda juga ya, sebagai mahasiswa bisa merasakan itu ya. Maksudnya selama ini Anda kan daring ya, kuliahnya ya. Materi mungkin sudah disiapkan Bapak Ibu dosen di E-Link atau di Google Classroom. Ya namanya dosen kan hanya bisa menyuruh ya, hanya menyuruh saja, memberikan arahan, semuanya kan kembali ke mahasiswanya masing-masing. Baca dulu ya materinya, nanti kita diskusi di kelas. Nah, baca dulu ya materinya itu kan ada siswa yang menanggapi, ada yang tidak, ya bahkan ada yang I don't care. Nah, itu yang masih menjadi tantangan di flip classroom. Makanya itu nanti banyak hal yang bisa kita teliti di situ. Nah, penelitian yang lain menyatakan bahwa flip classroom itu cocok banget ya katanya kalau dipakai di bidang atau rumpun studi keteknikan atau vokasional, karena di situ kan banyak hal-hal yang sifatnya prosedural. Misalnya ya Anda belajar programming, hal-hal yang sifatnya sederhana divideokan aja wes, ya divideokan aja atau dibikin modulnya. Tidak perlu nanti di kelas kita sebagai guru mendemokan lagi, biar mereka mencoba dulu. Nanti ketika kita masuk kelas, kita kasih case yang bisa diselesaikan secara kolaboratif tadi, ya, atau mungkin yang lain. Nah, penelitian terkait efektivitas flip classroom ini pada konteks bidang studi teknologi informasi juga masih belum banyak, ya, masih belum banyak. Yang disinggung itu pasti selalu hal-hal yang terkait dengan IPA murni, ya, fisika, matematika, sedikit dari humaniora atau ilmu sosial ya. Nah, kita kan pedagogi ya sosial, tetapi konten yang kita ajarkan kan engineering ya, terkait programming atau troubleshooting jaringan dan lain-lain. Nah, itu kan sepertinya berdasarkan penelitian Karabulut Ilgu ya, di situ yang saya citasi ya, menyatakan bahwa cocok itu kalau dipakai mengajar di mata kuliah atau mata pelajaran yang sifatnya keteknikan. Banyak menggunakan pengetahuan yang sifatnya praktikum ya, prosedural. Jadi kalau ada praktikum, ya Anda tahu sendiri ya, ketika praktikum itu kan terlalu banyak waktunya digunakan untuk mencoba hal-hal yang sudah ada di modul. Ya. Nah, itu bagaimana seandainya itu dikeluarkan dari ruang kelas, ya, dipelajari dulu secara mandiri, nanti ketika praktikum betulan, langsung kita diskusi, ya, diskusi bukan ngetes bukan ya, kita diskusi memecahkan kasus. Nah, nanti tinggal desain dari gurunya, apakah itu dibikin berkelompok atau tidak. Tentunya sekali lagi ini bukan kelas luring, tapi kelas daring. Oke, kemudian penelitian pada topik ini bertujuan ini umum dulu ya, seperti apa dampak implementasi flip classroom terhadap transfer belajar, kemudian seperti apa mekanisme terbaik atau best practice ya untuk melakukan penilaian pembelajaran yang menggunakan flip classroom. Ini juga menjadi dideklar oleh penelitian-penelitian lain, itu juga jadi tantangan karena belum adanya keseragaman ya di situ ya. Ya gara-gara tadi ya, beda konteks, beda cara guru mengajar, beda bidang studi, maka cara menilainya juga masih banyak variasinya. Ya, bukan salah, tetapi ini kita ingin mencari tahu ya bagaimana sih praktek terbaik khususnya di bidang teknologi informasi. Kemudian bagaimana skenario terbaik penyajian SFC supaya siswa bisa belajar secara kolaboratif, terutama mereka bisa belajar secara mandiri dulu ya. Sebelum masuk kelas atau sebelum sinkronnya kita mulai, bagaimana supaya mereka asinkronnya itu benar-benar mau belajar.
Nah, itu menarik untuk kita teliti. Dan sepertinya jawabannya ya harus memang melewati prosedur penelitian, nggak bisa kita kira-kira. Oke, kemudian topik ketiga, kolaboratif instructional strategy, strategi pembelajaran kolaboratif, tentunya melalui platform Odysseus tadi ya, kolaboratif, tetapi tidak luring, tetapi lewat daring, sinkron, ya, atau asinkron, campuran lah antara keduanya. Intinya bagaimana bisa mengkondisikan siswa itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, itu kan kita punya banyak metode ya atau strategi di teori belajar pembelajaran ya. Ada yang project based, ada yang problem based. Itu bagaimana caranya mempromot kegiatan itu melalui pembelajaran daring. Dan ini lagi diteliti ya. Di situ disampaikan ya, pembelajaran yang bersifat kolaboratif telah menjadi perhatian bagi banyak peneliti, terutama terkait bagaimana caranya melibatkan beberapa siswa untuk belajar bersama. Jadi kelihatannya enteng, tetapi ternyata sampai sekarang itu juga masih diteliti ya. Itu katanya Maktari et al. Dan teman-teman ya, dan Li Yuwen dan Jensen 2019. Implementasi strategi pembelajaran kolaboratif pada lingkungan pembelajaran perangkat bergerak dan awan, maksudnya via cloud ya, atau mobile itu masih dianggap hal baru sampai sekarang. Yaitu dideklar di artikel ilmiah itu, bukan saya cari di koran atau di Wikipedia, bukan ya, tapi itu betul-betul secara eksplisit dideklar semacam itu, bahwa itu masih ada hot topics ya, istilahnya biasanya kalau di jurnal-jurnal artikel ilmiah itu istilahnya hot topics ya. Yang kalian searching biasanya akan ketemu, atau new trends in instructional system. Biasanya kata-katanya gitu ya, atau hot topics on ya. New trends in biasanya. Di topik ini bertujuan untuk apakah penyajian pembelajaran daring ya konteksnya diingat-ingat, dengan menggunakan strategi instruksional kolaboratif membawa dampak yang signifikan pada transfer belajar siswa di bidang studi teknologi informasi. Jadi konteksnya tolong diperhatikan ya. Daring, nah, itu bisa blended ya, bisa sinkron atau asinkron, dan mata pelajarannya adalah bidang studi teknologi informasi. Tergantung case yang ingin Anda angkat untuk membuktikan atau mencari jawaban itu nanti di mata pelajaran apa. Yang jelas permasalahannya itu sudah dideklar ya, sekali lagi disampaikan secara eksplisit bahwa itu memang suatu problem di topik itu ya. Kemudian seperti apa sih praktek terbaik untuk menyajikan strategi instruksional kolaboratif baik pada mode sinkron, asinkron maupun blended. Bagaimana ya caranya menggerakkan siswa kita supaya bisa bekerja sama satu sama lain tapi daring nih. Nah, kalau misalnya luring kan gampang ya kayaknya ya, tapi juga susah sih. Karena ini situasinya atau konteksnya adalah daring ya, bagaimana caranya? Pasti lebih menantang lagi dan kita perlu tahu jawabannya. Tentunya nanti lewat penelitian. Nah, penelitiannya seperti apa nanti kita bahas ya. Di situ nanti akan saya sampaikan, ada yang sifatnya eksperimen, ada yang sifatnya R&D, research and development, ada yang sifatnya ya hanya sekedar mengambil data dan meneliti secara kuantitatif atau kualitatif. Tergantung paket pekerjaan yang sudah kami bagi-bagi nanti. Kemudian ini ya web semantik yang tadi saya singgung ya. Jadi ini juga hot topic juga ya, semantik web ini ya. Menjadi salah satu topik terhangat pada beberapa bidang penelitian dalam dekade terakhir ini. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Jadi dideklar memang ada banyak bidang yang memanfaatkan semantik web ini untuk mempersonalize sistem mereka. Ya, saya ceritakan tadi ya, Netflix, Hulu, Disney Plus, Spotify. Ketika Anda masuk pertama kali kan Anda dikasih semacam jaring ya atau pertanyaan yang nanti akan membuat sistem itu secara otomatis memutuskan ya. Nah, memutuskan ini kan di dalamnya ada semantiknya, ada ontologi yang terlibat di dalamnya. Atau nanti kalau lebih keren lagi pakai AI ya, atau kecerdasan buatan di dalamnya.
Nah, di situ kemudian tujuan dari penerapan semantic web ini supaya terwujud ya platform Odysseus tadi betul-betul bisa menyajikan ya atau menyediakan materi-materi yang sifatnya personalized. Tetapi nggak berhenti di situ saja, harapannya juga platform itu akan mengantar siswa kita untuk bisa berkolaborasi dengan orang yang mempunyai preferensi yang sama. Itu namanya kolaboratif. Ya. Jadi kenapa Pak Herlambang kok selalu bilang kolaboratif? Tadi kan di awal saya sampaikan ya, filosofi yang kita pakai di HZID saat ini adalah social learning. Bagi Anda yang pernah dengar atau lupa atau masih belum paham, nanti coba dibuka lagi ya mata kuliah yang terkait teori-teori belajar. Ya. Salah satunya ada social learning, di mana filosofinya adalah atau prinsipnya orang dikatakan atau bisa memperoleh knowledge itu hanya dengan berinteraksi dengan orang yang lain. Ya. Jadi nggak hanya dengan buku, nggak hanya dengan sumber belajar tertentu saja, tetapi harus dengan manusia. Karena dia manusia, maka harus berinteraksi dengan manusia yang lain. Dalam hal ini adalah siswa dengan siswa. Salah satu bentuknya ada banyak, ya ada kooperatif learning, yang tertinggi adalah kolaboratif learning. Kooperatif itu apa Pak? Ya hanya berkelompok, tetapi peran mereka ya hanya berdiskusi saja, tidak untuk secara bersama-sama membagi tugas untuk mencapai tujuan yang sama. Ya. Jadi semua didrive oleh gurunya masih ya. Ini kamu ngerjakan ini kamu ngerjakan ini dalam kelompok ini. Nah itu namanya kooperatif. Tapi kalau kolaboratif, Anda hanya dikasih satu LO, satu target, silahkan dibagi nanti bagaimana caranya itu juga diserahkan ke kelompok itu. Yang penting target learning outcome-nya ini terpenuhi. Nah itu kolaboratif namanya. Nah itu kan kalau melihat semacam itu kan nggak bisa dicari jawabannya ya kalau nggak dengan penelitian ya kayaknya, kalau nggak dengan eksperimen ya. Oke, kemudian ya penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem pembelajaran daring dengan mengimplementasikan SW ya semantic web sehingga bisa mendukung personalized learning atau mengembangkan Odysseus agar lebih terpersonalisasi. Karena sekarang masih belum ya. Lawannya personalized itu directed ya, maksudnya materi itu ya kita tanamkan secara sengaja ya di platform itu tadi. Nah kalau yang sifatnya personalis itu ya kita hanya menyediakan kumpulan materi saja, nanti siswa tertarik yang mana. Nah itu namanya personalized. Kemudian mengetahui efektivitas Odysseus yang sudah di-embed dengan SW, apakah dia betul-betul ya mampu meningkatkan transfer belajar di bidang studi teknologi informasi atau tidak. Jadi ada yang sifatnya pengembangan produk, ya, ada nanti yang sifatnya eksperimen. Nah, itu penjelasan singkat ya. Ini paket-paket pekerjaan yang bisa diambil. Topik pertama tadi terkait computational thinking, paket kerjaannya adalah menganalisis dampak pembelajaran daring terhadap peningkatan keterampilan Siti pada bidang studi TI. Kebutuhan orangnya di situ bisa dilihat, durasi pekerjaannya yang kami targetkan adalah ya kebanyakan 4 bulan ya. Kemudian jenis penelitiannya adalah eksperimen, karena kalau nggak dengan eksperimen nggak mungkin bisa meneliti dampak. Ya. Komitmennya nanti ada beberapa hal yang harus kita sepakati di awal. Salah satunya adalah Anda harus disiplin membaca. Pak Lambang, definisinya Siti itu apa yang ngapain? Ya, saya jelaskan ulang dari awal kan. Mungkin akan saya kasih bahan-bahannya. Kemudian di situ kita akan diskusi karena saya juga mungkin bisa surplus, maksudnya ketambahan sesuatu yang baru dari diskusi yang kita lakukan. Inginnya sih kayak gitu ya, nggak hanya dari pembimbing saja ngasih satu arah ke mahasiswanya.
Kemudian menghasilkan instrumen penilaian terstandar dan teruji untuk menilai keterampilan siti pada pembelajaran daring bidang studi TI. Ini R&D ya, jadi pengembangan instrumen. Kemudian topik kedua, menganalisis dampak pembelajaran flip classroom. Ini eksperimen, tapi jenis pengetahuannya adalah prosedural, jadi khusus praktikum. Ya. Kemudian yang kedua ya, sama, tapi khusus untuk materi yang sifatnya konsep, ya, teori. Itu eksperimen juga. Yang ketiga adalah mengembangkan sintaks, jadi membuat strategi pembelajaran baru, ya, yang baseline-nya adalah flip classroom dan dalam konteks daring. Ya, apakah bisa semacam itu? Ada, ya, banyak contohnya yang bisa kalian cari, ya. Itu penelitiannya adalah R&D. Jadi di situ ada kajian, kemudian Anda menyusun sintaks-sintaks, dan itu diperkenankan ya nanti divalidasi oleh ahli dan diuji coba. Ya selayaknya Anda membuat suatu produk yang bukan konsep ya, tapi produk semacam software atau media pembelajaran itu kan juga divalidasi. Nah, ketika Anda mengembangkan instrumen, mengembangkan produk semacam strategi mengajar baru, lah itu juga sama perlakuannya. Anda menyusun berdasarkan konsep dari flip classroom itu kayak gimana ya idealnya, yang selama ini ada, saya lagi membaca, ya, biar tahu idealnya kayak gimana, dan nanti, dalam konteks belajar ini ternyata harus ditambahi kegiatan X. Ya. Nah, itu kegiatan X itu kan berarti kan hal yang baru Anda tambahkan berdasarkan pemikiran ilmiah Anda. Tentunya dengan referensi yang cukup ya. Baru nanti akan divalidasi oleh para expert. Apakah memang betul ini tidak menyalahi prinsip-prinsip pengajaran atau tidak, sintaks yang Anda buat. Ya kan lucu sintaksnya, misalnya menyiapkan materi, kemudian tanpa ada engagement sama sekali, tiba-tiba masuk kelas, ngasih kuis. Nah, itu kan secara sintaks ya sintaks, tetapi kalau dicek dalam apakah itu menyalahi prinsip pembelajaran atau tidak, ya jelas menyalahi. Standar minimal kegiatan tersebut untuk disebut pembelajaran aja nggak terpenuhi. Nah, pasti nanti sama expert akan disalahkan. Ya. Baru nanti setelah dari expert akan diuji. Sama juga dengan instrumen tadi. Sama persis ketika Anda mengembangkan media. Cuman nanti instrumennya harus di-embed ke ya intinya ditempelkan di audisi lah. Dari sisi guru biar bisa menilai. Oke, kemudian ada topik ketiga, banyak banget ya topiknya. Dan Anda tidak perlu itu ya khawatir cara menilainya bagaimana. Nah, eksperimen-eksperimen sederhana ya. Yang penting adalah penguatan konsep kalian terkait apa yang akan Anda teliti di sini. Saya lagi ya membaca tadi. Nanti saya kasih tips-tipsnya. Topik ketiga, menganalisis dampak pembelajaran kolaboratif terhadap hasil belajar. Ini hampir sama kayak flip, cuma kan konteksnya berbeda ya. Ini lebih ke kolaboratifnya, ya penekanannya. Sama ya kayak flip tadi. Ada 3 paket pekerjaan, masing-masing kami buka 2 orang ya untuk mengerjakan ini. Kami nanti juga menyesuaikan ya, Anda ingin mengangkat case ini di mana. Ya, di SMK tempat Anda PLP atau seperti apa, lah itu perlu diskusi dengan kami. Kemudian topik keempat, menganalisis apa saja faktor atau variabel yang mempengaruhi keputusan individu dalam menentukan sajian atau bentuk materi tujuan belajarnya di bidang studi TI. Ya gampangnya ginilah, seandainya Anda itu lebih tertarik jaringan komputer daripada pemrograman misalnya. Nah, kita kan sebagai peneliti pasti kan tergelitik ya. Ini apa ya yang kok dia itu kok lebih memilih administrasi jaringan komputer daripada pemrograman. Atau sebaliknya, ada orang yang saya lebih suka pemrograman daripada instalasi jaringan ribet, ya, instalasi jaringan. Nah, preferensi itu kan berbeda-beda. Nah, faktor apa yang membuat orang itu kok bisa berbeda? Nah, itu juga terutama di bidang TI, ya di mata pelajaran TI itu apa?
faktor-faktornya. Nah, itu kan Anda bisa melakukan survei ya, atau penelitian yang sifatnya deskriptif. Anda menyusun beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi, tentunya berdasarkan referensi ya. Referensi yang mungkin ada di case lain ya. Oh, orang ini suka bidang studi matematika daripada bahasa Indonesia di satu paper tertentu misalnya ya. Kemudian Anda cari, oh yang mempengaruhi ada 5, Anda ambil, kemudian nanti Anda susun instrumen surveinya berdasarkan faktor-faktor yang Anda temukan tadi, kajian teori ya namanya ya, atau bab 2, baru nanti Anda sebarkan itu kuesionernya tentunya ke orang-orang yang ya punya kapasitas untuk menjawab itu. Jangan Anda sebar ke siswa jurusan akuntansi atau siswa jurusan perkapalan, ya kan nggak ada kaitannya dengan bidang studi TI gitu ya. Ya, pasti Anda paham yang saya maksud. Kemudian yang topik keempat ya, menghasilkan platform ini tadi ya, yang membuat produk, intinya mengembed semantic web ke Odysseus tadi. Ini kami butuh 3, durasi pengerjaannya 5 bulan. Komitmennya sama semua ya. Intinya 1 bulan penuh mengaji teori itu artinya Anda betul-betul serius. Misalnya mempelajari computational thinking itu apa ya? Collaborative learning itu apa ya? Flip classroom itu apa ya? Semantic web itu apa ya? Preferensi belajar itu apa ya? Nah itu silahkan Anda pelajari, kemudian ketika berkonsultasi dengan pembimbing nanti itu Anda nggak roaming, ya, nggak salah server. Ya, artinya, Pak saya mengambil tentang computational thinking, tapi Anda nggak mau belajar, ya itu kan berarti Anda menghalangi diri Anda sendiri untuk menyelesaikan skripsi itu namanya. Ya, intinya biar nggak roaming, ya sambil Anda mengevaluasi diri, oh ternyata dulu ketika kuliah sudah pernah disampaikan. Textbook-nya bisa saya pakai sebagai referensi, kan itu kan ya banyak hal yang bisa Anda lakukan dalam 1 bulan awal. Atau mungkin di awal Anda ada yang sudah paham, itu malah nilai plus ya. Pak saya sudah menguasai web semantik misalnya. Kemudian ada lagi misalnya Pak saya sudah paham kok tentang computational thinking, itu sudah 2 semester terakhir saya membaca banyak buku tentang itu. Itu malah top ya, malah jos. Langsung selesai itu skripsinya. Oke, kemudian ketentuan yang lain ya, nanti kalau ada mahasiswa yang tertarik menyelesaikan target pekerjaan tadi atau paket-paket pekerjaan tadi, silahkan menuliskan di pra-proposal. Sudah ada formatnya ya di halaman 181 dan 182. Sebenarnya itu di-generate dari sistem, cuma untuk ini saja ya. Untuk awalan kita berkomunikasi saja, itu Anda tiru saja itu formatnya. Kemudian pada proposal ditambahkan timetable, nanti saya tunjukkan timetable-nya kayak gimana. Kirim file proposal PDF ke email saya dengan subjek semacam itu ya. Terakhir saya tunggu 3 September 2021 jam 3 sore. Kalau seandainya di topik-topik ini tidak ada yang mau mengambil ya no problem ya, bagi kami no problem. Karena kami di sini kan menawarkan ya. Yuk belajar bersama, yuk mengembangkan keilmuan terutama di bidang kajian HCID ini. Kemudian bisa konfirmasi dahulu melalui PMWA saya apakah slotnya itu masih tersedia atau tidak. Prinsipnya adalah siapa cepat dia dapat. Ya gitu saja. Intinya biasanya yang serius itu cepat ya biasanya. Oke, kemudian dokumen pra-proposal seperti ini ya formatnya ya. Nanti di bidang skripsi itu Anda tuliskan saja ya bidang kajian HCID-nya, misalnya topik pertama yang Anda pilih, ya tulis saja computational thinking. Daftar pustakanya terdiri dari textbook dan artikel ilmiah tentunya. Jangan hanya textbook saja, jangan hanya artikel ilmiah saja. Jangan lupa di halaman akhir ditambah timetable ya nanti. Timetable-nya semacam apa? Semacam ini. Ini maksudnya adalah ya untuk memastikan bahwa sebenarnya itu Anda punya target pekerjaan. Ya, Anda serius untuk mengerjakan ini. Makanya biasanya saya tagih timetable ini.
ada target yang harus Anda kira-kira Anda selesaikan di minggu keberapa. Ya, standarnya timetable lah ya. Sampai ke sidang atau ujian skripsi. Ya, intinya merencanakan ya. Karena biasanya mahasiswa yang punya disiplin tinggi, kemudian etos kerja yang bagus itu biasanya senang membuat yang semacam ini ya. Jadi jelas gitu ya, aktivitas saya nanti ke depan nggak ada yang sia-sia, pokoknya ini yang saya rencanakan ya. Nah, nanti di tengah jalan ada misalnya penyesuaian, ya monggo, kan nggak apa-apa, namanya juga rencana. Oke, kemudian nah ini ketentuan lain ini tolong diperhatikan, mungkin juga sama ya untuk bidang kajian yang lain ketika, atau mungkin Anda menemukan judul secara mandiri, intinya Anda sedang mengerjakan skripsi. Yang pertama adalah Anda wajib disiplin membaca referensi, meskipun referensinya berbahasa Inggris. Ya, tuh tolong diingat-ingat. Disiplin membaca referensi, ya Anda bisa merewind materi-materi yang disampaikan Bapak Ibu dosen di semester 1, bahkan semester 2. Wah, computational thinking ini ternyata ada kaitannya dengan psikologi. Anda buka buku perkembangan peserta didik itu juga nyambung. Nah, itu untuk memperdalam khasanah Anda. Nah, kemudian kalau ada referensi, Anda searching, kok kayaknya bagus ya, tapi kok bahasa Inggris, ya jangan di-skip ya. Anda harus mau mendorong diri Anda untuk membaca itu. Ya, Anda lagu-lagu luar negeri saja mau menghafalkan bahasa Korea, masa ada paper ilmiah bahasa Inggris Anda nggak mau baca? Pak, saya pusing membaca ini, nggak malah mumet saya. Itu artinya bacaan yang Anda baca belum banyak. Anda baca satu, aduh mumet. Anda baca dua, pasti nanti semakin tambah bacaan Anda, pusingnya akan hilang. Ya. Karena pusing itu tanda Anda nggak paham. Ya. Kemudian mahasiswa fokus melakukan kajian teori terkait topik yang dikerjakan. Mungkin di metodologi penelitian, di mata kuliah itu Anda sudah diajari yang membuat kajian teori. Yang ketiga, mahasiswa bisa membedakan berbagai jenis referensi ilmiah. Ada textbook, ada scientific paper. Textbook untuk memperkuat dasar keilmuan terkait bidang atau topik yang akan Anda teliti. Berisi teori dasar, istilah-istilah, konsep, prinsip, biar tidak roaming tadi ya. Misal, jika Anda belum tahu apa itu computational thinking, ya jangan baca artikel ilmiah. Ya. Jangan dulu, ya Anda baca dulu bukunya. Makanya di sini jangan baca papernya dong, baca artikel ilmiah dong. Jangan dulu ya. Anda belum tahu ini benda apa, computational thinking ini benda apa. Anda baca dulu textbooknya. Ya textbook itu kadang nggak terlalu banyak ya. 2 atau 3 itu nggak masalah. Nanti yang banyak itu di scientific papernya, artikel ilmiahnya. Belajar itu apa ya? Anda cari di artikel ilmiah ya malah bingung. Ya mending Anda di textbook dulu, di buku teori belajar dan pembelajaran Anda baca, Anda paham. Nah, untuk memperdalam pemahaman Anda, untuk mencari permasalahan terkait topik tersebut, misalnya ya computational thinking, itu Anda baca scientific paper. Ya. Nah, di situ nanti ada banyak jenisnya, ada yang hasil survei, ada yang hasil penelitian, bahkan nanti skripsi Anda itu juga akan dibentuk ke dalam scientific paper ya, 10 halaman, kurang lebih ya. Jadi yang skripsinya tebel itu pasti nanti dipres jadi artikel ilmiah hanya 10 halaman. Nah, yang dimaksud scientific paper itu ya itu, hasil penelitian orang yang diartikelkan. Nah, di situ Anda nggak perlu baca semuanya, Anda baca abstrak, kemudian di bagian tengah itu Anda baca bagian-bagian yang menurut Anda penting, kemudian bagian discussion atau pembahasan dan simpulan, udah gitu aja. Bagian teori nggak usah dibahas, metode, kalau memang nggak perlu ya nggak usah dibahas, karena nggak usah dibaca ya, karena kan di sini kan Anda untuk mencari tahu apa sih problem yang sebenarnya perlu diteliti ya di topik itu. Ya.
Jadi topik misalnya ya, misal jika Anda sudah tahu apa itu computational thinking, baca bukunya misalnya textbooknya, maka silahkan membaca artikel ilmiah untuk mencari tahu tentang state of the art topik tersebut. Artinya Anda tahu, oh ini loh yang sudah pernah diteliti orang, ini loh yang belum pernah diteliti orang, sehingga nanti Anda tahu ya state of the art-nya. Lalu apa yang menjadi permasalahan? Jadi permasalahan itu dideklar ya di artikel-artikel ilmiah itu ya. Artinya kan ada kontinuitas ya, ada kelanjutan penelitian yang lalu ke penelitian Anda. Jadi permasalahan penelitian itu bukan permasalahan kehidupan ya. Kemudian bukan hasil klaim sepihak dan bukan halusinasi ya. Permasalahan kehidupan itu maksudnya adalah misalnya softwarenya Pak IA atau VR-nya Pak Afi misalnya. Bagaimana cara mengembangkan aplikasi AR? Nah, itu bukan pertanyaan penelitian itu ya. Itu permasalahan Anda sendiri, itu kehidupan Anda. Kenapa selama ini Anda nggak mau belajar untuk membuat VR atau IR? Padahal sudah banyak orang yang membuat itu. Itu kan berarti hanya masalah teknis, itu masalah kehidupan Anda pribadi. Bagaimana cara mengembangkan platform Odysseus tadi dengan semantic web? Ya, itu bukan pertanyaan penelitian, itu pertanyaan kehidupan. Kenapa Anda selama ini nggak belajar semantic web? Ya, jadi di situ ya perbedaan antara permasalahan kehidupan dengan permasalahan penelitian. Bukan hasil klaim sepihak diada-adakan ya, misalnya wah ini kayaknya di sekolah ini kekurangan media pembelajaran ini. Saya angkat topik ini Nah, itu kan kadang yang membuat salah paham ya. Topiknya diada-adakan sendiri, kemudian permasalahannya juga diklaim-klaim sendiri. Oke, kemudian permasalahan penelitian itu wajib disinggung atau dinyatakan atau declared by other researcher ya, oleh peneliti lain melalui tulisannya di scientific paper. Begitu juga dengan bidang atau topik penelitian, itu juga nama-namanya juga dideklar ya, bukan Anda bikin-bikin sendiri. Topik penelitian Anda apa? Pengembangan web, Pak. Loh, pengembangan web itu topik, tak? Kayaknya bukan deh. Ya, pengembangan web itu bukan topik penelitian. Kemudian sekali lagi ya dideklar di artikel ilmiah bahwa itu memang betul-betul topik. Misalnya tadi ya hot topics atau trends in misalnya. New trends in misalnya. Nah, itu baru itu namanya topik. Ya, daily thinking itu berbeda dengan scientific thinking. Misalnya Anda mendapat 5 baju bagus berbeda. Nah, sebagai pedagang, Anda cara berpikirnya kan pasti bagaimana cara menjual baju ini biar mendapatkan harga yang lebih tinggi, ya kan ya. Kemasannya dikasih yang bagus atau mungkin dikasih parfum ya. Tetapi sebagai ilmuwan berbeda. Ini kenapa ya 5 baju ini kok bagus? Anda teliti kainnya kayak gimana, bentuk lengannya kayak gimana, sehingga dari situ Anda bisa menemukan pola. Ya. Oh ternyata yang membuat baju ini bagus itu kayak gini. Nah itu yang cara berpikir ilmuwan itu kayak gitu, ya peneliti. Kalau saya ada lagi nih, Anda mungkin nanti menemukan beberapa definisi berbeda, jangan langsung dimakan ya definisi-definisi itu. Anda pahami, Anda kaji teorinya, Anda simpulkan. Itu ilmuwan semacam itu ya. Anda dikasih HP 5, bagus semua. Kalau jiwa Anda entrepreneur ya bukan ilmuwan ya, Anda bagaimana caranya menjual ini biar untung lebih tinggi. Tapi kalau Anda jiwanya ilmuwan, nah ini apa ya yang bikin bagus ya? Anda cari kesamaannya, Anda cari OS-nya, apakah versinya sama, apakah bahannya sama. Nah, kayak gitu ilmuwan itu ya. Jadi nggak hanya terima jadi, tapi ada unsur pengenalan pola juga ya di situ ya. Oke, perbedaan buku teks dan artikel mungkin ini nggak usah saya bahas karena waktunya sudah mepet. Intinya adalah 2 hal itu berbeda. Ya nanti saya berikan ya slide saya ini. Kemudian cara mendapatkan textbook, kita punya perpustakaan Brawijaya loh ya.
Di situ lengkap bukunya. Misalnya ini saya contohkan yang pernah dengar taksonomi belum itu direvisi. Sudah pernah baca bukunya belum? Nah, ternyata kan ada kan ya bukunya. Yang nulis Anderson dan Lorin muridnya belum. Ya, belum itu tahun 50-an direvisi oleh Anderson dan Lorin pada tahun 2001 ya. Ini bukunya cetakan baru 2014. Sudah baca bukunya belum? Nah, maksudnya adalah yang ingin saya sampaikan adalah textbook itu penting ya dan disediakan sebetulnya di perpustakaan Universitas Brawijaya. Banyak kok buku-buku kependidikan di situ yang cukup untuk membangun konsep Anda tentang sebuah topik penelitian. Saya ulangi lagi ya, textbook itu nggak usah terlalu banyak ya, karena kalau kita sudah fokus ke topik itu ya biasanya sedikit aja textbooknya. Yang banyak itu artikel ilmiahnya. Cara mendapatkan artikel ilmiah ini juga ada dua jenis ya, ada jurnal nasional, ada jurnal internasional, ada peringkatnya juga ya, jurnal nasional tuh ada S1 sampai S6, ya sebaiknya semakin tinggi jurnalnya ya semakin bagus ya. Maka nanti Anda kalau dapat artikel ilmiah, Anda search di Sinta ini ya, apakah nama jurnalnya muncul di situ atau tidak. Kalau muncul, dia peringkat berapa. Paling jelek tuh S6, ya paling bagus tuh S1. Itu kalau di jurnal nasional ya. Kalau jurnal internasional sama saja caranya, cuma penamaannya yang berbeda. Web-webnya juga banyak ya, ada Web of Science, ada Web Scopus, ya. Misalnya Anda dapat artikel ilmiah, Anda cek nama jurnal yang Anda taruh di search engine-nya, Scopus misalnya, nanti akan terlihat. Ya. Nah, kalau di Scopus itu peringkatnya Q1 sampai Q4. Pak, saya searching di Scopus tapi nama jurnalnya nggak muncul, ya berarti jelek banget jurnalnya. Ya. Dia nggak Q4 saja nggak masuk kok, apalagi Q1. Ya tadi yang saya sampaikan di tabel-tabel yang awal tadi, itu ya kayak gini caranya. Ya. Atau ada cara yang lebih cepat ya. Anda masuk ke Simago JR, misalnya Anda punya artikel ilmiah, ini artikel ilmiah saya ini bagus atau enggak sih? Anda masukkan nama jurnalnya. Nama jurnal itu bukan judul papernya ya, tapi nama jurnalnya. Misalnya kalau tabloid itu ya Bubu atau apa gitu ya. Kalau anak-anak ya. Kalau koran itu Kompas, Jawa Pos, nah itu namanya. Nah pasti jurnal kan punya nama ya tadi. Nah itu Anda masukkan. Sesuai, jangan typo ya. Nanti kalau memang dia bagus, dia akan muncul. Nah nanti akan ketahuan dia ada Q1 atau Q2 atau Q4. Wah ini Q1, dicek ya dia di kategori apa, jangan-jangan di perikanan. Ya. Kebetulan jurnalnya namanya education apa gitu ya, tapi ternyata Q1-nya itu Q1 di kategori perikanan, karena dia banyak bahas atau banyak disitasi di perikanannya misalnya. Nah, itu ya jangan pakai yang itu. Makanya nanti dicek ya di sini. Itu tips singkat saja ya kalau ini. Oke, ini berbagai bentuk tampilan, nggak penting ya. Baik, silakan saya kembalikan ke Pak Joy. Bisa diskusi Pak Joy.